Jadi kali ini kita mau bahas nih tentang sifat koligatif larutan ya. Nanti kita bahas pengertiannya apa, terus contohnya itu seperti apa, sama aplikasinya tuh buat apa gitu. Di sini kita bahas yang penurunan tekanan uap dulu nih. Tuh. Jadi sifat koligatif larutan itu merupakan sifat yang bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut gitu. Jadi makin banyak partikelnya atau makin berkurang, nanti itu berpengaruh ke sifat dari larutan itu sendiri gitu. Dibandingin sama larutan murninya atau pelarut murni. Dan tidak bergantung pada jenis partikel. Jadi di sini fisika banget ya di sini ya, itunya ya, apa namanya bahasanya ya. Nggak bergantung kepada jenis, tapi cuma kepada jumlah jumlah larutan gitu. Bisa banyak atau bisa berkurang. Nah, di situ contohnya di sini nih ada apa namanya? Awalnya itu pelarut murni misalnya. Ini pelarut murni, kita anggap aja air lah ya. Nanti ketika ditambahkan glukosa ya, tambahin glukosa di sini, nanti si larutan tersebut akan melakukan kesetimbangan sendiri tuh. Nanti ada 4 sifat yang berubah. Yang pertama itu tekanan uap, titik didih, titik beku, sama yang terakhir itu tekanan osmosis tuh di situ. Itu intinya kayak gitu teman-teman. Terus ini apa sih hubungannya antara tekanan uap sama jumlah apa namanya pelarut gitu? Jumlah apa zat terlarut? Di sini ada yang udah meneliti nih namanya Raoult dan dia udah memberikan hukum ya. Hukum itu berarti udah di atas hipotesa dan bla 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 udah paling tinggi lah ibaratnya. Jadi hubungan antara tekanan uap larutan dengan tekanan uap pelarut murni adalah sebagai berikut nih teman-teman. P1 itu di sini P1 ya, yang ini nih itu adalah tekanan uap larutan ya, larutan. Sedangkan P1 ini P1 nol ya, itu tekanan uap pelarut murni. Nah, jadi gimana ngubah cara mencari tekanan uap larutannya? Ya, tinggal dikali sama X. X itu apa? X itu adalah fraksi masing-masing ya, masing-masing. Nah, kalau X1 berarti fraksi zat terlarut per fraksi total ya kan. Nah, kalau X2 kita anggap aja X2 berarti fraksi pelarut per fraksi total kayak gitu. Dikali sama fraksinya. Fraksi itu berarti kan mol ya, mol per mol total kalau misalnya X1, mol zat terlarut per mol total. Kalau X2 berarti mol pelarut per mol total. Nah, terus ada lagi hubungannya nih, dikarenakan dalam larutan terdapat zat terlarut dan pelarut, ya kan, ada dua, zat terlarut dan pelarut, maka hubungan juga dapat dituliskan sebagai berikut teman-teman nih. Karena dalam suatu larutan itu udah pasti ada zat terlarut sama pelarutnya ya. Jadi hubungan sebagai berikut nih, P1-nya itu tadi kan P1 sama dengan X1 dikali P10 ya kan, dimana si X1 ini adalah fraksi dari zat terlarut. Nah, ini bisa diubah nih, berarti P1 ya P1 ya bener, sama dengan, karena fraksi itu kan maksimal sama dengan 1 teman-teman ya. Fraksi itu maksimal sama dengan 1. Berarti kalau kita diketahui sama fraksi yang pelarutnya, kita bisa cari tuh. Berarti 1 min X2 dikali sama P1 0 kayak gitu. Nah, ini kalau ini masing-masing dikali nih, dimasukin ke sini, berarti kan jadi P1 sama dengan P10 min P10 X2 ya kan. Bisa kayak gitu kan. Nah, ini bisa pindah ke sini, berarti jadi P10 min P1. Oh, ini bukan pindah ya. Nanti di sini jadi ulang deh, P1 sama dengan P10 min P1. P10 X2 ya. Nah, ini kan bisa pindah teman-teman ke sini ya. Jadi sama dengan P10 min P1 sama dengan P10 dikali X2.
Nah, ini kita tahu nih, P10 min P1 sama dengan delta P ya kan. Berarti delta P sama dengan P10 kali X2, teman. Gitu teman-teman hubungannya ya. Karena kita bisa bagi dua, ada zat terlarut sama pelarutnya atau pelarut murni kayak gitu. Nah, terus bisa juga kayak gini teman-teman nih. Jika kedua komponen adalah larutan mudah menguap, kalau larutan mudah menguap dua-duanya volatil berarti itu hubungannya juga jadi kayak gini. Misalnya PA sama dengan XA dikali PA0 ya kan. PA itu berarti dia tekanan larutan A ya. Terus XA itu adalah fraksi zat larut A dikali sama tekanan larutan A saat keadaan murninya gitu. Terus juga bisa berarti PB sama dengan XB dikali PB0. Sama, PB itu adalah tekanan larutan B, XB itu adalah fraksi dari zat larut B dalam jalan fraksi totalnya, dan PB0 adalah tekanan uap murni dari si larutan B gitu. Jadi kita bisa cari tuh P totalnya itu PA ditambah PB dalam suatu larutan gitu. Kalau larutan itu dia saling volatil ya, atau dua-duanya gas gitu, atau mudah menguap ibaratnya. Jadi PA plus PB itu sama dengan PT. Jadi hubungan seperti itu, teman. Jadi di sini ada soal ya. Soalnya sebagai berikut, pada 25 derajat Celcius, tekanan uap air murni adalah 23,76 mmHg dan tekanan uap larutan urea adalah 22,98 mmHg. Nah, pertanyaannya, tentukan molalitas larutan tersebut. Oke, pertama kita tahu tekanan larutan sama tekanan larut murni, berarti kan delta P-nya kita bisa cari tuh. Delta P sama dengan tekanan pelarut murni, uap pelarut murni dari H2O ya kan, dikurangi sama P larutannya. Nah, berarti 23,76 dikurang sama 22,98. Hasil itu sama dengan 0,8 mm. Nah, terus kita tahu juga hubungannya tadi ya, delta P itu sama dengan X2 dikali tekanan uap larut murni ya kan. Murni. Berarti ini X2 itulah tekanan zat larut berarti fraksi zat larut, fraksi zat terlarut. Nah, berarti di sini delta P yang kita dapat tuh 0,78 sama dengan X2 dikali tekanan uap larut murninya adalah 23 kali 76 mmHg. Berarti X2 sama dengan 0,78 dibagi 23,76. Hasil itu sama dengan 0,033. Ini adalah fraksinya. Oke, sampai situ selesai. Sekarang kita cari molnya ya. X2 itu berarti kan mol N2 per mol N1 ditambah mol N2. Nah, kita tahu nih hasilnya 0,33. Berarti perbandingan jumlah mol N2 itu sangat kecil dibanding sama N1-nya gitu. N1-nya sangat besar tuh berarti tuh, jauh. Berarti di sini N2 yang ini bisa kita abaikan nih karena sangat kecil di situ. Dan di sini juga tandanya positif ya, tambah bukan dikali ya. Jadi kita bisa abaikan. Jadi X2-nya sama dengan N2 per N1 ya kan, dimana N1 itu dibanding sama N2 itu sangat-sangat besar N1. Oke. Berarti X2-nya, X2 itu adalah 0,33 0,033 sama dengan N2 per N1 ya. Sekarang kita cari N1-nya, berarti kita cari si H2O-nya, mol H2O. Nah, karena di sini dalam molalitas ya, berarti kita carinya adalah pelarutnya dalam kilogram. Berarti dalam 1 kilo itu ada berapa mol? Nah, berarti 1000 gram ya. Karena kan 1 kilo itu sama dengan 1000 gram ya kan. Berarti 1000 gram ini kita bagi sama MR si H2O. MR H2O itu adalah 18 ya kan. 18.
gram per mol. Berarti hasilnya nanti mol ya. Sama dengan hasilnya itu adalah 55,49 gram H2O. Mol H2O, sorry. Mol H2O. Nah, berarti N2-nya sama dengan 0,033 dikali 55,49. Hasilnya itu sama dengan 1,8 mol. Oke, jadi gitu hasilnya teman-teman. Jadi di sini ada soal lagi teman-teman nih, soal sebagai berikut. Larutan etilen glikol dengan konsentrasi 30,2% dengan pelarut air, di mana tekanan uap murninya adalah 760 mm Hg ya. Pertanyaannya, tentukan tekanan uap larutan tersebut sekarang. Oke. Nah, pertama kita cari dulu nih masing-masing fraksinya nih, karena di sini ada nilai konsentrasinya di situ. 30,2% itu teman-teman itu berarti 30,2 gram dalam 100 gram ya kan. Kalau dia persen berat ya. Karena misalnya kita mau menentukan dalam molalitas ya, fraksi itu dalam molalitas biasanya. Jadi kita ubah ke dalam 1 kilo tuh, berarti sama dengan 302 gram etilen glikol per 1000 gram air ya. Ini etilen glikol, ini air. Nah, dari sini kita bisa cari masing-masing molnya tuh di situ tuh. Berarti pertama mol etilen glikol ya kan. Mol itu rumusnya kan sama dengan gram dibagi sama mr. Jadi mol etilen glikol adalah gramnya adalah 302 ya. 302 dibagi sama 62,07, ini adalah mr dari etilen glikol. Berarti hasilnya itu 302 dibagi sama 62,07, hasilnya adalah 4,87. 4,87 mol. Terus kita cari lagi mol dari H2O. Berarti 1000 kan, karena 1000 gram ya, dibagi sama 18. Ini adalah mr H2O. Hasilnya itu sama dengan 1000 dibagi 18. Hasilnya adalah 55,6 mol. Nah, terus kita cari nih, karena di sini adalah tekanan uap larut murni adalah air ya. Air. Berarti kan hubungannya itu adalah pH2O dalam bentuk larutan sama dengan fraksi mol dari H2O dikali sama fraksi mol dari H2O murni ya kan. Kita mau nyari yang ini ya. pH2O itu sama dengan, kita cari dulu fraksi molnya, 55,6 dibagi sama 5 bagi mol total ya, 55,6 ditambah 4,87 hasil. 55,6 bagi 55,6 ditambah 4,87, hasilnya adalah 0,92. Fraksinya ya, fraksi itu nggak ada satuan teman-teman ya. 0,92 dikali sama tekanan uap larut murni adalah 760 mm kali sama 760. Jadi hasilnya yang kita dapat adalah 698,79. Satuannya apa? Ikutin yang awal ya, mm. Jadi kalau misalnya kita punya larutan etilen glikol ya kan dengan pelarutnya air, kalau misalnya dia awalnya 760, berarti itu nanti ketika sudah jadi larutan nanti berubah jadi 698,79 teman-teman. Turun tekanan uapnya. Tuh, kenapa bisa turun? Karena penjelasannya kayak gini nih. Karena awalnya dia murni ya kan, larut murni. Ketika ditambahin sama zat larut, nanti terjadi ketidakteraturan tuh di situ tuh. Ketidakteraturan dalam larutan. Nah, ketidakteraturan ini yang menyebabkan penurunan tekanan uap gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman tentang penurunan tekanan uap. Nanti kita bahas lagi tentang ini ya. Adanya titik didih. Terus yang kedua itu adalah penurunan tekanan beku ya kan. Titik beku, sorry. Terus
Terus yang terakhir itu adalah tekanan osmosis. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat materinya kali ini.